أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kali ini hari kedua dari Ramadan kita pada tahun ini. Tidak ada yang pantas saya wasiatkan kepada diri saya dan hadirin sekalian kecuali istimewakan Ramadan ini seperti halnya Allah mengistimewakannya. Kita sering memberi komentar tentang keistimewaan Ramadan, antara lain bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mana Quran diturunkan. Kemudian keistimewaan pada bulan Ramadan ini di siang hari melakukan saum, tidak seperti halnya bulan-bulan yang lain bisa makan minum. Tapi pada bulan ini menahan diri dari mulai imsak sampai dengan terbenam matahari. Itu waktu yang ditetapkan untuk melakukan saum di siang hari. Kemudian pada malam hari tentu saya harus menganjurkan pada diri dan hadirin sekalian untuk melakukan apa yang diistilahkan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tertera dalam hadis man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi melakukan Qiyam Ramadan yaitu sholat malam yang dilaksanakan dari tengah malam sampai menjelang subuh. Kalau kita bicara Bani Israel ayat 79, di sana dinyatakan wa minal laili fatahajjat. Di samping sholat 5 waktu ada sholat yang dilaksanakan di sebagian malam, maka lakukanlah sholat tahajud. Maka dari itu, kalau kita mengatakan tahajud, dasarnya ayat ini. Dasarnya adalah wa minal laili fatahajjat. Jadi tahajjud ya tahajjadu tahajudan. Kata kerja perintahnya tahajjud. Jadi lakukanlah sholat tahajud. Tentu saja dalam hal ini itu yang merupakan keistimewaan Ramadan. Adapun misalkan berbicara Ramadan ini kalau di tempat musola di blok 2 sana, di musola Al-Gufron dilakukan sholat isya berjamaah dengan beberapa orang yang pada ikut. Setelah itu sholatnya masing-masing. Jadi dengan sholat masing-masing ini sama dengan adalah satu kesempatan untuk mengulang ayat-ayat yang sudah dipelajari. Kenapa misalnya kita berbicara ayat-ayat yang sudah dipelajari? Sebab selama proses dakwah Quran dan Sunnah Rasul tentunya ada ayat. Al-Quran dan Sunnah Rasul ini ayat Quran. Ayat Quran itu ayat manapun bisa dipasang di dalam sholat. Dengan demikian maka pengkajian Quran dan Sunnah Rasul selama ini yang masing-masing lakukan itu
terjunkanlah di dalam wa minal laili fatahajjat di bulan Ramadan yang disebut qiyam Ramadan. Dengan demikian maka orang akan tahu kemampuan dirinya, ayat mana yang sudah dia paham, ayat mana yang lupa lagi, ayat mana yang perlu ditelusuri lagi dan sebagainya, yang semuanya tentunya mengandung satu pedoman hidup hudal linnasi. Dalam hal ini kalau seandainya kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan pada acara-acara TC, telekonferensi, nah ini dipersiapkanlah, ditunjuk ayatnya, kemudian disuruh nulis sendiri supaya terbiasa menulis ayat Quran. Al-Quran di mana-mana banyak. Kemudian diberi kamus, kemudian dibantu diartikan. Setelah diartikan, diberi latihan-latihan bahasa. Ya, ini tentunya menjadi bahan yang bisa dipakai dalam latihan tahajud. Terus terang saja kita belum bisa meniru pas ya Nabi Muhammad. Misalkan baca surat Al-Baqarah, terus kemudian pada rakaat keduanya surat Al-Ikhlas, kemudian nanti sholat lagi 2 rakaat, rakaat pertama surat Ali Imran, kemudian rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Ya kita belum mampu lah. Jadi kemampuan kita adalah ayat-ayat yang sudah dipersiapkan, yang itu tentu akan menjadi bekal dalam hidup. Misalkan kalau kita berbicara tentang bagaimana atau apa yang itu yang disebut ahlul kitab, apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Sebab ahlul kitab ini kalau dilihat dari bahasa Indonesia tentunya baik ya, ahli kitab, ahli mesin, ahli perlistrikan, ahli biologi, ahli sejarah, ini ada ahli kitab. Nah, pertama-tama kita melihat misalkan pada surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Oh, ternyata ini tergolong kepada alladina kafaru, ahlul kitab itu. Kemudian kita sudah menunjuk ayat dalam TC antara lain surat Ali Imran ayat 70 dan 71. Di sana Allah bertanya, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ternyata ahlul kitab itu bersikap negatif terhadap pembuktian-pembuktian ajaran Allah, padahal mereka menyaksikan yang demikian. Kemudian pada ayat 71-nya, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukan yang objektif ilmiah dengan yang subjektif? Serta kenapa kalian menyembunyikan yang objektif ilmiah, sedangkan kalian berilmu yang demikian agung? Jadi berarti ahlul kitab itu kerjanya mencampur aduk yang objektif ilmiah dari Allah dengan yang subjektif pembentukan yang dilakukan oleh manusia. Campur aduk sehingga menjadi tidak jelas. Tidak jelas menuju ke pembangunan hasanah di dunia sesuai doa mukmin. Kemudian taktumunal haqqo, menyembunyikan yang objektif ilmiah. Yang objektif ilmiah ini disembunyikan. Tidak boleh dikenal oleh manusia, sehingga manusia tidak mengenal yang objektif ilmiah. Kalau begitu akan gagal manusia ini mencapai hasanah di dunia, sebab hasanah di dunia itu bisa dicapai oleh yang objektif ilmiah.
Jadi kalau ayat ini misalkan dibaca di dalam rakaat pertama, itu berarti akan menjadi peringatan pada diri yang sholat tentang begitulah ahlul kitab. Satu, bersikap negatif. Yang kedua, mencampur aduk yang objektif dengan yang subjektif. Yang ketiga, menyembunyikan yang objektif ilmiah. Kemudian kalau nanti misalkan pada rakaat lain diambil masih surat Ali Imran ayat 100 dan 101. Ayat 100 ini menjelaskan tentang bahaya ahlul kitab. Tapi di sana bukan ahlul kitab, pakainya utul kitab. Utul kitab itu yang diberi kitab. Tapi di sini bahaya. Bukan berarti diberi kitab bersama dengan bermanfaat. Ini bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika kalian menaati sekelompok dari para utul kitab sama dengan para ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka mengembalikan kalian menjadi yang bersikap negatif kembali ba'da imanikum, setelah pandangan dan sikap hidup kalian dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Inilah bahaya ahlul kitab. Sedangkan iman itu diandalkan untuk membangun hasanah di dunia, satu kehidupan yang unggul, satu kehidupan makmur, kehidupan adil, kehidupan cerdas, kehidupan serba maju, dilihat dari peradaban manusia. Nah, ini tidak akan tercapai nanti. Sebab hasanah di dunia hanya bisa dicapai oleh yang objektif ilmiah. Yang objektif ilmiah itu disembunyikan oleh mereka yang disebut ahlul kitab. Jadi kalau kalian menaati segolongan, ya, di sini dikatakan segolongan oleh karena ayat lain berbunyi minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Tidak semua ahlul kitab ini kufur, ada juga yang iman. Jadi segolongan dari mereka jika kalian mentaatinya, sehati mereka yarudukum, niscaya mereka mengembalikan kalian ba'da imanikum kafirin, menjadi yang bersikap negatif kembali setelah pandangan dan sikap hidup kalian dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Inilah bahayanya. Kemudian ayat 101-nya Allah masih bertanya. Jadi dengan kalimat fakaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian bersikap negatif? Wa antum tutla alaikum ayatullahi, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan atas kalian. Wa fikum rasuluhu, serta sunnah rasulnya ada pada kalian. Nah, jadi berarti 101 menjelaskan untuk menghindari bahaya ahlul kitab atau bahaya utul kitab, caranya satu, senantiasa ayat-ayat Allah dibacakan atas kalian. Ayat-ayat Allah dibacakan atas kalian ini kalau kita alami dalam teknisnya, bisa saja nanti imam baca jahar, keras, kedengaran oleh makmum, kedengaran oleh telinga imam itu sendiri. Jadi ayat Quran bagi imam sendiri yang baca, bagi makmum yang mendengar, sama dengan tutla alaikum ayatullah. Itulah dibacakan ayat-ayat Allah atas kalian. Tutla alaikum ayatullah bisa terdapat dalam acara TC, telekonferensi, konferensi jarak jauh.
Itu tutla alaikum ayatullah. Tutla alaikum ayatullah bisa pada sholat sendiri atau sholat jamaah yang di siang hari. Berarti masing-masing baca. Ketika baca ini ada sebenarnya sesuatu yang tertulis di, mungkin orang nyebutnya kitab kuning. Ada rumusan wa ayyusmi'a nafsahu. Hendaknya orang yang melakukan sholat memperdengarkan pada dirinya. Jadi dengan memperdengarkan pada dirinya sama dengan tutla alaihi ayatullah. Maka dari itu kita berikan wasiat melakukan sholat itu jangan bacaan dalam hati. Harus terucap, didengar oleh telinga sendiri, dimasukkan ke dalam hati. Harus seperti itu. Kalau ada orang melakukan sholat, siapapun tidak kelihatan mulutnya komat kamit, berarti bacaannya dalam hati. Bukan seperti itu. Harus telinga ini mendengarkan ucapan sendiri, yaitu ayat-ayat Quran. Nah, ini untuk mencegah jangan sampai kena bahaya ahlul kitab. Tutla alaikum ayatullah. Kapan saja ayat Allah dibacakan, apakah dalam diskusi, apakah dalam pelajaran, atau di mana saja, itu adalah untuk mencegah bahaya ahlul kitab. Yang kedua, wa fikum rasuluhu. Sedangkan pada kalian ada sunnah rasulnya. Sunnah rasul misalkan sholat duhur, itu sunnah rasul ya. Harus ada itu. Ada sholat asar harus ada sholat maghrib harus ada, kemudian baca Quran harus ada, itu semua sunnah Rasul. Berkata benar, sunnah Rasul harus ada. Jadi peliharalah sunnah Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk mencegah bahaya daripada ahlul kitab. Dengan demikian maka artinya kita selalu menelusuri mana kalamullah. Orang lain silahkan berpegang dengan kitab manapun untuk pedoman hidupnya, tapi kita pedoman hidup itu kalamullah. Kalaupun misalkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, ada di dalam ayat Quran, sudah menjadi kalamullah. Allah mensitat komentar Fir'aun yang dengan segala kesombongannya menyatakan ana rabbukumul a'la. Nah, jadi berarti kalau ana rabbukumul a'la diucapkan oleh seseorang, maka itu sudah jadi kalamullah. Kalamullah yang berasal dari pernyataan Fir'aun. Dengan demikian maka itulah teknis yang harus dilakukan menghindari bahaya daripada ahlul kitab. Kemudian di antara peristilahan ini antara ahlul kitab dengan utul kitab sama ya, tapi beda nanti dengan utul ilma. Jadi di sini kalau utul kitab, kalau utul ilma misalkan terdapat pada surat Saba ya. Surat 34 ayat 6, wa yarul ladzina utul ilma ladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqo wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang yang diberi ilmu melihat bahwa apa yang diturunkan kepada Anda dari pembimbing Anda itu objektif ilmiah. Nah, itu adalah utul ilma.
Jadi beda dengan utul kitab. Kalau utul kitab tadi bahaya. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Tetapi kalau utul ilma, sama-sama utuh ya. Sama-sama yang diberi ilmu. Berarti itu adalah sikapnya memandang apa yang diturunkan kepada Anda dari pembimbing Anda itu ada objektif ilmiah. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Al-aziz al-hamid itu adalah bagian dari al-asmaul husna, sehingga wa yahdi ila siratil azizil hamid sama dengan yahdi ila siratillah. Yahdi ila siratillah sama dengan yahdi ila dinillah. Seperti pada surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi berarti utul ilma dengan utul kitab menurut ayat tadi berbeda. Kalau utul kitab sama dengan ahlul kitab. Jadi di sini ada istilahnya, kalau istilah bahasa sekarang ada konteks yang berbeda. Kalau kita menanggapi misalkan Bapak Quraisy Shihab menyatakan ayat Quran itu makin digali, makin mendalam, makin digali, makin mendalam. Banyak nilai-nilai yang sangat berharga. Kita rasakan di dalam studi memang semacam itu. Hampir-hampiran kita keliru dengan ahlul kitab, dengan utul kitab, dengan utul ilma. Nah, jadi di sini artinya begini, kalau misalkan kita ambil Baqarah 285, amanah rasulu. Kesananya kan ada kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Kutub di sini jama dari kitabun. Itu kontekstualnya dengan urusan positif. Siakul kalam di sini bernilai ijabiyun, positif. Tapi kalau utul kitab, sama-sama kitab, ini siakul kalamnya salbi. Artinya kontekstualnya negatif. Nah, jadi itulah antara lain dalam studi Quran semacam itu. Nanti makin digali, makin memahami, ya. Jadi tidak bisa sekaligus paham, tapi harus berpengalaman dengan ayatin bayinatin, ayat-ayat yang saling menjelaskan. Jadi inilah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka tentunya proses kesadaran manusia dipengaruhi oleh Quran, sedangkan kita selalu bergaul, selalu ngobrol, selalu berdiskusi, selalu bicara-bicara dengan orang yang belum tentu itu adalah ayat Quran. Maka dari itu, hindari dalam pergaulan. Kalau menurut ayat Quran An-Nisa 69 itu dikatakan mayyuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Di ujung ada kalimat wa hasuna ulaika rafiqan. Hasuna ulaika rafiqan, ulaika pokok kalimat, hasuna keterangan, mereka itu baik. Nah, di sini kalimat tamyiz, rafiqan diukur dari teman hidup. Jadi kalau mencari teman hidup yang baik, maka carilah nabiyin. Cari nabiyin di ayat Quran ya. Mencari nabiyin ketemu dengan nabinya. Ketemu dengan nabinya, kalau sunnah rasulnya tidak paham sama aja. Siddiqin, pilih orang-orang yang jujur ilmiah. Suhada, pilih orang-orang pembela kehidupan agung. Solihin, para pelaku tepat. Hasuna ulaika rafiqun. Kalau cari teman itu, teman yang menurut ayat ini
indah atau bagus diukur dari teman hidup. Jadi dengan demikian maka pergaulan kita dengan sudah mengkaji Quran menurut sunnah Rasul harus benar-benar pilih-pilih ya. Bukan berarti harus jelek kepada orang, tapi ya pilih-pilih. Kalaupun bergaul dengan ini, misalkan kenal sih kenal, tapi jangan sampai terpengaruh. Itu antara lain dengan pedoman Al-Quran, orang bisa mengukur kepada dirinya apa yang mesti dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, dengan demikian maka khususnya pada Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya seperti yang sudah berlaku pada bulan-bulan yang lalu, bahwa kalau kita menyiapkan materi atau bahan untuk TC, maka ini diharapkan khususnya orang-orang Bandar Harapan ini bisa tergabung ke sana dalam kaitan dengan mempersiapkan diri dengan ayat-ayat Quran. Kalau seandainya misalkan orang mengharapkan kayak yang lalu-lalu ada forum sebulan sekali ibu-ibu di masjid, kemudian ada forum-forum yang lain, kiranya sekarang ini satu segi memang saya sendiri kesempatan ini kurang. Di segi lain bahwa kesempatan ini harus lebih banyak ke arah penggalian bahan. Masalahnya kalau kurang bahan nanti ya orang mau makan nasinya tidak ada, mau makan lauknya tidak ada, kan susah nanti. Maka dari itu kita persiapkan, mudah-mudahan dengan persiapan ini benar-benar mengantar ke arah nama dari masjid ini yang mengandung doa at-taqwa. Mudah-mudahan membina kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi dengan TC-TC itu misalkan kita berbicara Ibrahim ayat 22 ya, tentang waqala syaitanu lama qudiyal amru. Setan menyatakan ketika perintah untuk hidup dengan ajaran Allah dan Rasul telah dilaksanakan. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'antukum fa akhlaqtukum. Sesungguhnya Allah telah menyajikan kepada kalian janji yang objektif ilmiah. Wa wa'antukum fa akhlaqtukum, sebaliknya aku menyajikan pada kalian yang selanjutnya aku menyalahi janji pada kalian. Disinilah terus terangnya setan kalau lama kudial amru. Jadi ayat ini menjelaskan kalau perintah untuk hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul ini belum dilaksanakan, setan tidak akan mengakui tipu dayanya. Setan tidak akan mengakui keunggulan hudal lil muttaqin. Keunggulan Allah ini tidak akan diakui. Jadi jangan harap setan akan mengakui selama ini belum dibuktikan. Tetapi kalau sudah dibuktikan, ya bagaimana lagi? Secara ilmiah tidak bisa dilawan, buktinya juga memang tinggi. Jadi di sanalah nanti baru ada keterus-terangan setan menurut ayat ini. Bahkan terus ke sana dikaji sampai ada kalimat ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihiyya. Aku bukan penyelamat kalian, sebaliknya kalian pun bukan penyelamat aku.
Jadi berarti setan dengan kawan-kawannya itu sama-sama celaka. Jadi kalau ayat-ayat ini ditelusuri, dibaca oleh sendiri, dan sendiri sudah hafal dan paham kandungan maknanya, otomatis ini akan membekali diri. Dan kalau ayat-ayat itu misalkan menjelek-jelekan kita tidak akan marah, sebab yang ngomongnya juga kita sendiri. Nah, jadi disinilah maka akan terjadi satu kematangan diri tanpa ada istilahnya. Kadang-kadang kan orang itu kalau dikasih nasihat tersinggung, sakit hati, bukan diperhatikan isi daripada nasihatnya, ketersinggungannya ke depan. Setelah ketersinggungannya ke depan muncullah nanti, nggak tahu saya ini, banyak uang, nggak tahu saya ini jago dan sebagainya. Ujungnya jadi tidak mulus. Nasihat itu tidak mulus. Tapi kalau nasihat itu adalah kalamullah, diucapkan oleh sendiri dan sendiri sudah mengerti, di sanalah akan terjadi kematangan. Maka dari itu tetap saya menganjurkan diri dan hadirin sekalian untuk bisa masuk ke dalam TC, tapi ini bukan berarti mengiklankan beli HP ya. Oh, kalau begitu nih iklan HP. Ya mungkin bisa saja dari segi itunya, sebab memang harus beli HP. Kalau tidak beli HP Android ya tidak bisa. Artinya memudahkan kita pada zaman sekarang. Boleh dikatakan kalau misalkan kita selenggarakan ini TC di waktu sahur, sedang makan sahur misalkan, ya sambil makan aja nggak apa-apa. Atau misalkan sambil tiduran, kalau tidak bisa ya tidurannya nggak apa-apa. Masih bisa kontak, masih bisa nanya, masih bisa mendengar jawaban. Atau orang lain nanya, kedengaran oleh kita, kebetulan kita sendiri belum paham, berarti kan ada manfaatnya. Ini semua adalah teknis yang boleh dikatakan kita perlu syukuri, ini anugerah dari Allah. Walaupun melalui mereka yang membuat HP belum tentu mau hidup dengan Quran, tetapi yang jelas HP sudah ada, bisa kita manfaatkan. Jangan sampai manfaat ini kita lewatkan begitu saja. Kalau dalam hal ini kita misalkan tidak kepalang tanggung dengan juga dilengkapi dengan bahasa lain, bahasa Inggris misalkan, ini dalam rangka juga menterjemah ayat Quran. Kita tidak menterjemah misalkan rafa'ah itu mengangkat saja, tapi ada martabat hidup. Jadi kalau raise the dignity, raise my dignity, itu ada martabat hidup untuk bisa dipergaulkan. Ya artinya kita memandang jauh ke depan. Mudah-mudahan semua ini adalah merupakan bagian dari kegiatan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jangan terjadi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.